Ya, sudah. Sudah masuk? Sudah. Silahkan Mbak Sofa. Iya. Untuk Mas Aan Rianta ya, pertanyaan yang pertama, teman-teman waria itu beribadahnya dengan cara apa? Pakai baju laki-laki atau perempuan? Yang saya tahu, teman-teman bermacam-macam. Tergantung dia merasa nyamannya dengan pakai apa. Tapi kebanyakan, misalnya di pengajian waria itu tetap berpakaian laki-laki, cuman teman-teman kan mesti modis sih, sekarang lagi musim jubah, dia pakai jubah, yang modelnya macam-macam pastinya, dan seragam kita pun di pengajian memang jubah. Gitu. Jadi ya kayak daster gitu loh Mas ya, kayaknya kayak baju terusan, daster gitu ya. Kemudian saya masih PNS Mas sampai hari ini, dan sebentar lagi ya mungkin kurang berapa tahun lagi juga sudah pensiun. Kemudian apa lagi ya Mbak? 3 tadi kayaknya. Ya. Kali dia. Kenapa kalau cerita-cerita soal masjid yang menerima Oh kelompok LGBT itu iya, jarang muncul iya. gitu, Mbak? Itu mungkin yang perlu teman-teman sejuk apa namanya diekspos gitu loh. Teman-teman waria banyak kan, teman-teman waria banyak yang haji. Kadang juga sering diekspos media juga kan. Misalnya ada kemarin teman Jember yang di asrama haji, dia tidak mau kumpul dengan laki-laki, ada kan yang dari Jember itu, akhirnya dikasih kamar sendiri gitu loh. Ada kan? Cuman kebanyakan teman-teman biasanya kalau umroh bareng-bareng. Jadi kita memang sudah sengaja dibuat sekamar gitu Mas. Gitu loh. Jadi kita dibuat sekamar, mungkin takut ada yang apa namanya punya pikiran macam-macam dan sebagainya ya. Kemudian kalau di pengajian, memang di pengajian kita, di pengajian Waria Al-Ikhlas itu kita sebetulnya berpakaian laki-laki, cuman ya teman-teman kan mesti di model-model sih Mas. Ya, itu aja. Makasih ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Sofa. Karena banyak sekali kadang-kadang teman-teman ini meskipun sudah dijawab, masih bertanya gitu. Gimana Iya. sih gitu kan? Gimana sih caranya beribadah gitu? Karena saya tidak tahu apakah itu internalized transfobia atau murni penasaran, karena sebenarnya semuanya bisa dicari di Google gitu. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Galaxy Grand Prime. Mbak Saras, apakah dalam Kama Sutra soal seks harus diatur melalui perkawinan yang sah atau yang penting saling cinta? Ya, silakan Mbak Yayas. Dia, aku jawab yang tiga-tiga ini sekaligus saja ya. Oh ya, boleh. Yang dari Arthur Henry, Galaxy Grand Prime, dan semua Mas Kak Fadil, Kak Galaxy Grand Prime, dan Arthur Henry, aku jawab sekaligus aja. Yeah. Misalnya, betul bahwa tadi seperti yang saya sampaikan ya, konservatisme itu nyata adanya, bahwa ada upaya, menurut saya agak paradoks, karena kalau orang mau mempurifikasi, katakanlah ya, mau mempurifikasi pandangan agama dari perspektif Hindu itu sudah terbiasa dengan pluralitas identitas gender, terbiasa dengan beragam orientasi seksual atau preferensi seksual gitu. Jadi buat saya itu ada kontradiksi ya di kata, kalau kita mau bilang itu purifikasi, karena ya itu seperti yang saya bilang, dari ribuan tahun yang lalu keberagaman ini sudah ada di dalam artefak, sudah ada di dalam naskah, dan lain sebagainya. Nah, lalu menurut saya juga banyak hal-hal yang kita harus pahami dan kita harus cerna secara kritis. Seringkali
kalau saya lihat upaya untuk persekusi ya itu sesuatu yang sangat kita juga harus berhati-hati, seperti yang saya sampaikan di cerita Kak Audi itu ya, bahwa ada upaya untuk mempolitisir gitu ya, mempolitisir dalam pengertian yang dipakai atau dimanfaatkan untuk suatu upaya untuk menggalang kekuasaan politik. Itu yang menurut saya sangat mengganggu dan itu harus diperbaiki. Dan kita bisa perbaiki kalau sebagai masyarakat, sebagai publik, kita bisa kritis gitu untuk melihat siasat-siasat seperti itu. Kemudian juga soal Kama Sutra mengenai apakah jadi perkawinan tentunya di masa-masa klasik kan belum ada perkawinan seperti kita memahami di konteks modern seperti sekarang ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan, kalau kita mengacu, kenapa teks yang saya ambil Kama Sutra dan kenapa tadi saya langsung bicara di bab 2 itu, karena kalau kita bicara mengenai teks pedoman hidup, memang di satu sisi Kama Sutra itu melihat bahwa fakta-fakta misalnya ada hubungan yang disebut sebagai hubungan antara 3 orang gitu ya, antara 3 orang yang tidak selalu 2 orang. Fakta-fakta tindak tanduk perilaku seksual seperti itu ya bagian daripada kehidupan di masa itu yang dicatat oleh Vatsyayana. Tetapi bukan berarti itu tujuan paling akhir. Jadi kan kalau filosofinya Kama Sutra itu kan pertama dharma, semua harus berdasarkan itikat niat baik. Kedua adalah arta, harus sejahtera tubuhnya, ada penghargaan pada tubuh. Ketiga adalah kama, kenikmatan, rasa bahwa menghormati kenikmatan itu penting untuk tubuh. Barulah kita mencari tujuan yang lebih tinggi, tujuan spiritual, yakni moksa itu. Jadi pembabakan itu penting banget di dalam etika perspektif Hindu ya, bahwa nggak dipungkiri bahwa ada masanya di mana tubuh itu dia mau mengeksplorasi dirinya. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Jadi memang kalau menjawab pertanyaan dari Galaxy Grand Prime ini, memang ya tujuan akhirnya adalah bagaimana ya kalau berlebihan terikat dengan nafsu juga ya bisa jadi persoalan. Tapi bagaimana mengelola itu, bagaimana memahaminya. Itu yang dianjurkan oleh Vatsyayana. Dan iya dia juga menganjurkan meskipun banyak hubungan-hubungan yang sifatnya sifatnya itu banal atau dangkal, itu bukanlah hubungan yang dianjurkan. Hubungan yang dianjurkan adalah hubungan yang didasari cinta kasih. Bagaimanapun pengaruh daripada Veda itu nggak bisa lepas di sana, bahwa Veda kan melihat bahwa ada bakti, ada bakti atau cinta itu sebagai tujuan yang penting. Itu tidak bisa dipungkiri, nafasnya ada di sana. Dan yang terakhir itu soal penyelarasan itu ya. Jadi kalau saya dibilang, kalau kita mau menyelaraskan di satu sisi kita punya pandangan yang serba dibilang bahwa LGBT itu bukan identitas atau bukan itu pandangan asing, pandangan masyarakat Barat gitu ya. Tapi itu berarti orang-orang nggak tahu tradisi Nusantara kita itu yang begitu banyak, dari kisah Panji, dari gender, keberagaman gender, keberagaman identitas gender dan spiritualitas di masyarakat Sulawesi. Begitu juga dengan cerita-cerita yang saya sampaikan tadi. Itulah sebenarnya kalau kita mau bicara yang orisinil atau yang pandangan yang terkait dengan bagaimana nenek moyang kita hidup, mereka terbiasa dengan keberagaman itu. Justru misalnya kalau kita pelajari dari karena sudah disebutkan oleh Sejuk itu ya di dalam bagaimana misalnya di dalam tradisi India itu kan 2018 mereka mahkamahnya dekriminalisasi. Jadi mereka memangkas sebagian besar regulasi yang mempersekusi LGBT. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka mengatakan bahwa
kalau kita mau kembali pada Purana, pada teks tua, bahwa sebenarnya kita santai-santai aja mengenai keberagaman ini, tetapi kolonialisme datang dan mengubah itu semua. Saya rasa sebagai negara yang sama-sama tertekan karena imperialisme, kita bisa secara kritis melakukan dekolonialisasi. Bahwa ya masyarakat kita biasa aja sama kearifan lokal, keberagaman itu sesuatu yang embedded di dalam diri kita sebenarnya. Itu ya. Ya, terima kasih Mbak Yayas. Bicara soal nenek moyang kita yang sudah akrab dengan budaya-budaya Bugis, gitu sebenarnya di Ponorogo juga ada warok dan gemblak gitu. Ya betul. Di Kemudian Pondok, juga betul Pondok. ada Meiril ya, ada Meiril juga kalau di pesantren. Harus disebutin tuh Mbak. Betul, karena masih ada gitu budayanya sampai sekarang, terutama di pesantren salaf gitu ya. Kadang-kadang kita dituduh produk barat gitu karena kita kebanyakan nonton film barat atau apa gitu, jadinya mereka lupa kalau bahkan nenek moyang kita masih pakai kemben, terus berpakaian terbuka, menerima keberagaman gitu, perempuan merokok itu sudah ada di masa lalu, cuman kita melupakan itu gitu, tidak tahu sengaja atau tidak. Ya, pertanyaan berikutnya ada dari Alisa Ciara dan Zevan, saya gabung saja. Untuk Bapak Pendeta Stephen, bagaimana pandangan Alkitab terhadap pendeta, penatua, atau jemaat yang menjalin hubungan romantis yang tidak heteronormatif? Apakah gereja dapat mengakui dan membenarkan hubungan tersebut? Lalu, bagaimana tanggapan GKI terhadap isu LGBT? Apakah setiap rapat klasis atau ada pembuatan peraturan di GKI teman-teman LGBT dilibatkan? Ya, silahkan, Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara soal apa yang dikatakan Alkitab soal LGBT, ya tidak ada, karena isu LGBT itu adalah sebuah isu yang relatif modern. Ya. Namanya LGBT itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Kita pinjam dari Barat kan. Kita nggak punya istilah itu. Gitu. Jadi kita ingat saja bahwa itu sebuah fenomena baru, bahwa percintaan antara sepasang atau dua orang yang sesama jenis itu memang ada dari dulu, tetapi istilahnya kan nggak ada. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam kisah Daud dan Yonatan, misalnya dalam 2 Samuel 1 kalau nggak salah, bisa dilihat nanti ketika Daud mendapat berita bahwa Yonatan, anak musuhnya Daud, yaitu Saul, Raja Saul, yang mencoba membunuh dia, terbunuh dalam peperangan. Daud sangat menangis dan sangat berduka cita dan mengatakan, "Oh, Yonatan, hatiku hancur mendengar berita ini karena cintamu jauh melebihi cinta seorang perempuan." Gitu. Nah ini kalau kita bertanya ada hubungan apa sih antara Daud dengan Yonatan sampai cinta Yonatan kepada Daud itu melebihi cinta seorang perempuan kepada dia. Jadi ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita angkat, tapi memang tidak secara langsung bicara soal hubungan sejenis. Hubungan antara Ruth dan Naomi misalnya. Ketika Naomi menyuruh Ruth pergi, dan Oprah juga disuruh pergi, 2 orang menantunya. Ruth tidak mau pergi, dan dia berkata kepada Naomi, negerimu, bangsamu akan menjadi bangsaku, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku, dan kemanapun kau pergi, aku akan pergi, dan sampai maut memisahkan kita, sampai kita meninggal gitu. Dan ini ucapan Ruth kepada Naomi ini sekarang dijadikan janji perkawinan antara suami istri gitu. Sampai maut memisahkan kita gitu. Ini kan menarik gitu kalau kita lihat. Apa sih hubungan antara Naomi dengan Ruth? Itu yang harus kita pertanyakan juga. Walaupun memang tidak pernah dikatakan bahwa Naomi atau Ruth itu lesbian ya. Nah, jadi Alkitab memang tidak bicara langsung tentang isu ini,
Tetapi kita bisa mengatakan, kalau ada orang bertanya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan mengasihi LGBT? Saya bilang ya baca saja dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, semuanya itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan di situ Yesus nggak bilang bahwa kita harus mengasihi sesama kita kecuali LGBT. Nggak ada. Bahkan musuh pun harus kita kasihi. Apalagi cuma LGBT. Itu yang pertanyaan yang pertama. Ya. Yang kedua, sikap GKI. Nah ini yang harus saya sayangkan memang. Di sekitar tahun 2016, kalau saya tidak salah, GKI menyusun konvensi. Dan di situ dalam rancangan konvensi itu dikatakan bahwa GKI tidak akan mendiskriminasi siapapun, apakah orang yang dalam mungkin kata-kata saya saja cacat tubuh, mental dan sebagainya, LGBT, ya. Nah, nama LGBT itu, klausul LGBT itu dihapus karena banyak tantangan dari para penatua gereja. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi sampai sekarang GKI tidak menerima, belum secara terbuka bisa menerima LGBT. Bahwa ada LGBT yang menjadi pendeta, menjadi penatua, itu biasanya hanya karena orang tidak tahu. Ya. Atau mereka tidak cerita apa orientasi mereka. Jadi ini seperti don't ask, don't tell gitu. Padahal saya tahu beberapa rekan pendeta saya ya memang tergolong LGBT gitu. Tapi ya kan saya nggak boleh cerita juga gitu kalau itu bukan permintaan teman-teman itu untuk bercerita. Jadi saya ya harus berusaha saja berjuang bahwa satu kali nanti kita bisa terbuka menerima penatua, pemimpin gereja maupun pendeta yang LGBT. Sementara itu kan kita lihat di paduan suara banyak sekali itu pada pemimpin paduan suara, para penyanyi yang LGBT memang karena itu dunia mereka gitu. Kalau kita mau hapus, larang mereka ya nanti paduan suara kita kosong. Di gereja hilang paduan suara. Iya, saya kalau lihat di film-film barat kadang-kadang yang gay itu justru yang mengisi paduan suara gitu karena lebih indah juga suaranya. Betul. Lebih berbakat. Betul. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Stephen. Terima kasih kembali. Ya, untuk Ustadz Nahei saya simpan pertanyaan yang jos di akhir. Ini sebelumnya ada pernyataan dari Under Pressure Guy dalam hadis riwayat Abu Daud 4462 dalam agama Islam mengatakan, barang siapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan liwat atau sodomi, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Lut, maka bunuhlah kedua pasangan liwat tersebut. Under Pressure Guy juga melampirkan tautannya, sumbernya dari rumahishow.com. Kemudian pertanyaannya, mau nanya, terkait pernikahan ijab kabul, pasangan transmen dan transpuan dilakukan bagaimana ya? Karena beberapa kali saya mencoba sharing dengan beberapa amil, selalu dengan diwajibkan yang ijab adalah yang transpuan, karena secara biologis ia jantan, sementara sudah disebutkan bahwa adanya mutarojilat dan muhannas. Lalu mengapa dalam ijabnya mutarojilat tidak diperbolehkan untuk mengucapkan ijab kabulnya? Mohon penjelasan. Ya. Untuk tafsirnya mohon dijelaskan karena takut salah tafsirannya karena kadang-kadang kita tafsirannya kejam. Lalu untuk yang masalah pernikahan, monggo Ustadz. Baik. Jadi hadis itu banyak ya, tidak hanya satu. Dan hadis itu saya mengatakan itu bukan hadis yang berbicara LGBT.
tapi bicara perilaku sodomi. Dan juga tidak bicara soal lesbi itu bicara soal perilaku sodomi. Dan itu hadis istilahnya itu tingkat kesahihan hadisnya masih diperdebatkan di kalangan ulama. Intinya ulama berbeda pendapat tentang apa hukuman bagi orang yang melakukan sodomi. Banyaklah perdebatan itu. Ada yang mengatakan hukumannya sangat keras, dibawa ke atas gunung katanya itu, yang paling tinggi di daerah itu, yaitu rumit itu cara bawanya itu. Kemudian dilempar dari atas, kemudian disertai dengan batu-batu. Seperti Allah menurunkan hujan batu kepada mereka. Ya ini kan sesungguhnya menyiksa seperti Allah menyiksa gitu. Ada sebagian ulama seperti Imam Syafi'iyah mengatakan bahwa hukumannya sama dengan zina. Kalau hukumannya sama dengan zina, maka pembuktiannya itu juga sama dengan zina. Jadi pembuktiannya sangat rumit sekali. Bahkan saya meyakini bahwa tidak mungkin terjadi had zina dengan syarat-syarat yang ada di dalam kitab itu, kecuali ada orang berzina di tengah jalan. Itu baru bisa diketahui, itu bisa dihukum. Kalau tidak bisa itu. Nah, yang ketiga, menurut Hanafiyah mengatakan bahwa hukuman sodomi itu adalah takzir. Takzir itu hukuman yang ukuran dan bentuknya itu diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Jadi ulama beda-beda pendapat tentang menafsirkan itu. Intinya menurut catatan saya yang paling penting ditekankan adalah bahwa hadis itu bicara soal perilaku seksual, bukan bicara soal orientasi seksual atau bicara soal LGBT. Itu yang pertama. Yang kedua soal tadi catatan kalau ibadah ini untuk Mbak Safa, kalau mau ibadah itu mau pakai ruku atau pakai terserah lah itu mau ibadah pakai apa saja, itu kan soal kenyamanan hubungan orang dengan Tuhan. Kemudian yang tadi itu saya masih belum menemukan ya satu pendapat pun di kalangan ulama yang memang kalau untuk pernikahan itu agak tidak ada di dalam tradisi kitab-kitab kuning, tidak ada. Dalam Islam tidak ada, tidak dikenal perbedaan perkawinan yang berbeda itu. Jadi saya masih mengatakan bahwa kalau untuk masuk ke dalam dunia perkawinan tidak bisa antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Tapi kalau mau hidup berkawan, bersahabat, hidup bersama, ya saya kira itu bahagian dari kehidupan yang wajar saja. Nah, bagaimana kalau melakukan itu ya? Melakukan itu soal lain, Tapi kalau atas nama perkawinan menikah, maka tidak ada jalan untuk itu sampai saat ini di dalam Islam. Karena itu dianggap sebagai dalil yang qat'i ya. Jadi di situ posisinya. Sama dengan sodomi, di dalam Islam kayaknya ulama sepakat bahwa sodomi itu tidak boleh. Tapi kalau perilaku-perilaku seks yang lain seperti onani, ngambil paha, mufakhodah gitu ya, atau musahakoh yang katanya Mas Safa tadi mairil itu, itu kayaknya masih banyak yang mentoleransi deh. Ulama-ulama juga masih berbeda pendapat tentang istimna itu boleh apa tidak boleh. Saya kira perilaku-perilaku seksual itu sangat banyak ya, puluhan bahkan bentuk-bentuk perilaku itu. Nah, yang sebenarnya yang paling tidak boleh itu adalah perilaku seks yang membahayakan, perilaku seks yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Karena kalau ngomongin soal mairil dan musahakoh, kalau di pesantren biasanya dimaafkan
menurut pengalaman saya itu karena keluar dari pesantren kembali hetero gitu. Ya, Biasanya begitu. Jadi hanya pelampiasan saja. Tapi mungkin ada juga yang sejak awal memang LGBT gitu. Kalau yang saya menambahkan sedikit ya. Iya boleh Pak. Jadi sesungguhnya memang ada orang-orang yang oleh Allah ya itu diciptakan punya orientasi seksual yang berbeda. Jadi yang laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, atau bahkan ada orang yang diciptakan oleh Allah itu aseksual, gitu. Misalnya di dalam Al-Quran, bahkan Allah memuji orang yang terlahir aseksual. Ya. Mungkin bahasa sekarangnya queer ya. Itu di kisahnya Yahya alaihissalam. Innallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura. Jadi hasura itu adalah orang yang tidak memiliki syahwat, keinginan terhasrat terhadap seorang perempuan. Ya. Gitu. Jadi ini dipuji juga oleh Tuhan sifat-sifat seperti ini. Jadi memang ada pertanyaan yang menarik dan saya masih belum bisa jawab sampai sekarang karena butuh diskusi panjang. Yeah. Kalau Allah menciptakan orientasi orientasi al-mail al-jinsi, kecenderungan seksual laki-laki dengan perempuan atau perempuan kepada laki-laki boleh mengekspresikan melalui perkawinan. Nah, bagaimana kalau di saat yang sama ada orang yang punya kecenderungan pada perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Boleh enggak mengekspresikannya gitu. Nah, ini saya belum menemukan jawabannya sampai sekarang ini. Ini mungkin butuh diskusi lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga jadi keingat ya tokoh Robiah Al-Adawiyah. Kalau saya sampai sekarang sih husnuzonnya beliau juga seorang aseksual. Tapi saya tidak mempelajari sejarah, jadi saya takutnya malah nanti misleading. Untuk Ustadz Nahei tadi saya menangkap berarti perilaku sodomi ini tindak pemaksaan ya, karena kalau bukan pemaksaan berarti konsen, persetujuan, dan tidak merugikan gitu. Kemudian saya masih ingat juga kalau untuk yang Kristen, dari Pendeta Andreas Kristianto di Mojokerto itu pernah bicara soal kalau Kristen sekarang ini tuh hanya sola scriptura, tapi minus sola caritate. Sola scriptura itu artinya hanya oleh firman Tuhan, tapi tidak ada sola caritate alias hanya oleh cinta kasih. Jadi tafsirnya memang sangat kejam, sangat letterluck gitu, sangat tidak memikirkan soal cinta kasih begitu. Mungkin itu juga. Kemudian ada pertanyaan terakhir dari Aan, siapa ini tadi? Ya, Aan Rianto. Saya saja yang menjawab. Apakah orientasi seksual bisa dipisahkan dari perilaku? Sangat bisa, karena orientasi seksual itu bawaan, sementara perilaku seksual itu kita bisa memilih gitu. Begitu ya teman-teman. Aktivitas seksual juga berbeda dengan orientasi seksual. Mungkin Mbak Sofa bisa menambahkan? Iya. Yang Mas Aan Rianto, Mbak ya. Iya. Tidak selamanya juga teman-teman waria selalu perilakunya maksudnya harus anal seks. Kan tidak selamanya, Mas. Apalagi kalau waria punya pacar laki-laki yang straight. Jarang teman-teman waria yang mereka punya pacar gay. Tapi teman-teman waria kebanyakan punya pacar itu laki-laki yang kata saya juga laki-laki saya itu ada laki-laki yang straight, laki-laki yang sebetulnya hetero, tapi ketertarikan dengan waria karena waria sudah bentuknya sudah seperti perempuan, misalnya berpayudara dan sebagainya. Jadi tidak semua teman-teman waria itu akan selalu akan selalu anal seks. Jadi memang orientasi tidak sama dengan perilaku seks. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Sofa. Karena sudah pertanyaan banyak yang dijawab,
dan waktu kita sudah habis. Mungkin sebelum saya tutup, last statement kali ya untuk masing-masing narasumber, statement terakhir terkait soal agama dan LGBT. Silahkan Mbak Sofa. Iya. Iya. Transpuan selama ini memang merasa dirinya banyak teman-teman yang ketika saya tanyain kenapa nggak puasa, percuma puasa, kita pendosa gitu loh. Ini yang minta dukungan kepada kiai-kiai, tokoh masyarakat, bahwa apa yang kita kerjakan kan ada malaikat kanan, malaikat kiri gitu loh. Malaikat yang menulis yang baik, menulis yang kelakuan kita yang tidak baik dan sebagainya. Jadi saya sering mendorong teman-teman agar mereka juga menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya sudah mau sholat, sekarang beruntung. Jadi teman-teman sudah punya wadah, misalnya teman-teman yang di Surabaya ada pengajian Al-Ikhlas, kemudian yang Kristen ada PHDK, dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman waria dimanapun berada, mari tunjukkan pada mereka bahwa kita bukan pendosa. Kita ini lahir sudah seperti ini. Jadi jangan takut, jangan patah semangat, jadi jangan patah arang. Kita tunjukkan mereka bahwa kita itu manusiawi sekali gitu loh. Jadi tidak usah takut dengan cap-cap negatif gitu loh. Mari kita terus berjuang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sofa semangatnya. Saya merasa belakangan ini karena banyak gempuran juga untuk teman-teman LGBT. Iya, terutama transpuan yang paling visible karena menyolok tampilannya, betul. Jadi semacam suntikan semangat gitu ya dari Mbak Sofa. Berikutnya Mbak Yayas, silahkan last statement-nya. Lydia, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih aja, khususnya aku ingin berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Sejuk atas inisiatif yang penting ini. Kita butuh lebih banyak lagi ruang diskusi sehingga kita bisa mempercakapkan persoalan kebebasan, kesetaraan, keadilan, cinta kasih. Ini hal-hal yang sekarang kita butuhkan untuk selalu perjuangkan, perlu selalu upayakan, dan sebenarnya kan keutamaan daripada agama adalah cinta kasih, dan jangan lupakan cinta kasih. Itu yang menurut saya paling utama. Ya. Terima kasih Mbak Yayas. Pendeta Stephen, silahkan. Masih belum di-unmute. Oke. Gimana sih? Oke, silahkan. Ya. Isu LGBT ini intinya adalah isu keadilan. Bahwa di tengah-tengah masyarakat kita, salah satu kelompok yang diperlakukan paling tidak adil adalah kelompok LGBT. Dan ini harus disadari bahwa menjadi LGBT itu bukan sebuah pilihan. Saya pernah bertanya kepada teman-teman LGBT tentang ini, dan mereka bilang, kami tidak pernah memilih menjadi LGBT. Kami tidak pernah memilih jadi gay, lesbian, atau transgender. Untuk apa kami memilih menjadi orang-orang yang justru disingkirkan oleh masyarakat, oleh keluarga? Tidak, tapi ini kenyataan bahwa kami lahir seperti ini. Harus disadari oleh semua orang, termasuk juga kelompok-kelompok agama, gereja, dan kalau kita bicara soal cinta kasih, maka kelompok-kelompok inilah yang paling membutuhkan perjuangan supaya bisa diterima setara dengan orang-orang lain, diperlakukan dengan keadilan yang mereka butuhkan. Untuk keadilan untuk diterima menjadi anggota masyarakat, keadilan untuk bekerja di lapangan kerja yang baik, keadilan untuk menjalin kehidupan yang ingin mereka jalin, ya, termasuk juga menjalin hubungan dengan sesama jenis, begitu ya. Itu harus diterima dan harus diakui gitu, oleh gereja maupun masyarakat. Nah, masalahnya kan ini kita harus akui bahwa masyarakat kita masih jauh dari pengakuan itu. Ini perjuangan kita yang masih panjang.
Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta. Terakhir, Ustadz Nae, silahkan untuk statement terakhirnya. Kalau kita menggunakan logika Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di bumi ini, apapun bentuknya dan siapapun dia, itu sebenarnya sebagai ayat-ayat Tuhan agar dibaca oleh umat manusia untuk mengantarkan dirinya kepada Tuhan. Jadi inti dari Tuhan menciptakan segala sesuatu ini berdasarkan takdir Tuhan ini, itu sungguhnya adalah bagaimana segala sesuatu itu mengantarkan dirinya untuk sampai kepada Tuhan. Saya kira fenomena LGBT adalah bahagian dari takdir Tuhan, bahagian dari rencana Tuhan, dan pasti di dalamnya ada hikmah yang kalau kita baca dengan etika moral yang baik, dengan keadilan, dengan kejujuran, pasti ada sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Hindarkan untuk menstereotip, hindarkan untuk melaknat, hindarkan untuk mencaci maki, karena itu bahagian dari rencana Tuhan yang besar. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya pribadi selaku salah satu kelompok dari LGBT merasa isu penting untuk dibahas, terutama karena banyak dari LGBT yang lahir dari keluarga yang konservatif, yang religius, namun untuk menjadi LGBT tidak mudah karena ditolak, dan secara pribadi juga kadang-kadang masih ada penolakannya gitu, karena merasa keluar dari jalur yang sudah diajarkan gitu. Semoga teman-teman LGBT yang lainnya bisa menerima dirinya, terlepas dari apapun agamanya, karena sesungguhnya kita semua manusia dan kita semua tidak bisa begitu saja disakiti. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.